Halo, aku lagi pengen bahas Taylor Swift dan hal yang kemarin baru abis aja muncul gitu ya. Sekarang ini kan Taylor Swift lagi ngadain konser ya, ada Era Tours, dan ini konsernya tuh gede-gedean banget gitu, bahkan durasinya aja 3 jam lebih gitu kan. Dan ini world tours, jadi di berbagai negara di dunia. Bahkan gara-gara konser ini dibilang menyelamatkan ekonomi Amerika gitu ya. Dan di negara-negara lain tuh juga banyak yang pengen punya hak memonopoli hak untuk mengadakan konser Taylor Swift di negaranya kayak gitu kan. Jadi emang ini lagi gede-gedean banget dan sekarang masih berlangsung juga konser Taylor Swift. Tapi di satu sisi yang lain, sebagai komunitas Swifties juga tuh sebenarnya ada dilema paling besar itu terjadi ketika Taylor Swift itu diam gitu, menghadapi isu-isu atau melihat isu-isu genosida yang terjadi di Gaza. Jadi sebenarnya ini gereneng-gerenengan tuh apa ya obrol-obrolan ini gitu ya antara dari dalam komunitas Swifties tuh udah terjadi semenjak Oktober lalu gitu, ketika semua genosida ini mulai terjadi di Gaza gitu. Sempat juga kan di akhir tahun yang lalu tuh Taylor Swift diangkat sebagai Times of the Year. Nah, aku mau bahas itu sebenarnya ya. Dan mari kita coba lihat dari sudut pandang yang simetris gitu. Yang pertama adalah kenapa sih cuma Taylor Swift aja gitu? Kan banyak juga artis-artis lain yang tidak bersuara. Tapi kenapa kok kayaknya yang diserang hanya Taylor Swift aja gitu ya? That's true. Karena aku pikir nggak fair lah kalau misalnya yang diserang gitu artis tuh hanya beberapa, kayak kita cherry picking gitu loh. Gimana dengan artis Indonesia misalnya? Kenapa hanya artis Taylor di Amerika misalnya? Kenapa nggak semua artis gitu? Itu juga menurutku make sense ya, bahwa kayaknya nggak fair kalau hanya berpaku pada melihat Taylor Swift-nya aja sebagai penyanyi. Dan lagian banyak juga yang bilang misalnya, ya kita kan Taylor Swift itu menikmati lagunya, karyanya gitu, nggak harus political isu, nggak harus semua isu tuh dibawa political. Walaupun emang Taylor Swift ini juga terkenal pernah melakukan aksi-aksi yang memiliki political statement gitu ya. Misalnya dia support LGBT movement gitu ya. Dan sempat menyuarakan gitu tentang concern politik dia ini secara eksplisit ke publik gitu. Nah, jadi di satu sisi sebenarnya kalau dilihat memang ini selalu menjadi perdebatannya. Kalau kita ingin mengikuti artis, mengagumi artis, apakah artis itu bisa lepas dari karyanya gitu? Ketika perilaku artisnya itu kayak tidak sesuai dengan karyanya, nah itu apakah masih kita harus mengikutinya gitu? Nah, menurutku tuh menjadi perdebatan yang make sense, yang relevan. Aku juga dulu sempat misalnya ditanya ngobrol-ngobrol gitu ya, aku tuh ada teman yang cerita misalnya, aku tuh galau, aku suka lagu-lagu Taylor Swift, tapi satu sisi dia nggak ngomong tentang Palestina gitu. Nah, aku waktu itu bilangnya gini, well, we could both be orang yang menyukai lagu-lagu Taylor Swift dan orang yang pro terhadap isu Palestina gitu. Kenapa harus ketika ikut Taylor Swift jadi nggak boleh bersuara tentang Palestina gitu ya? Atau sebaliknya, ketika bersuara untuk Palestina kenapa nggak bersuara untuk nggak mendengarkan lagu Taylor Swift? Itu yang pertama. Tapi terus kalau misalnya dilihat perkembangannya, it's become more dehumanizing ya, isu genosida yang sekarang terjadi di Gaza ini gitu. Udah terlalu lama, udah 8 bulan gitu. Dan kalau boleh dibilang tuh kayak biasa aja gitu. Dunia ini kayak berjalan business as usual gitu. Termasuk misalnya kalau kita melihat dunia-dunia glamour selebriti, dalam hal ini termasuk Taylor Swift. Nah, kemarin itu sebenarnya aku
appreciate gitu ya. Ada akhirnya dari komunitas Swifties itu yang memilih untuk ya udah bersuara aja gitu dengan cara menyuarakan atau mendorong, mendesak Taylor Swift untuk bersuara terhadap itu isu Palestina gitu. Jadi kemarin ini tanggal 30 Mei ya aku bikin rekamannya. Aku nggak tahu nanti uploadnya pas tanggal berapa, let's see, tergantung ini ya. Tapi kalau nggak salah tanggal 29 Mei kemarin itu hashtag Swifties for Palestine itu jadi trending topik di Twitter atau X di Amerika Serikat gitu. Jadi itu termasuk yang akhirnya gara-gara itu trending topik di X di Twitter gitu ya. Aku malah lebih pengen nyebutnya Twitter ya anyway, but nggak usah ini lah. Karena udah biasa ngomongin Twitter. Jadi karena dia trending topik di Twitter, langsung banyak media-media besar di US yang mengutip gerakan ini gitu. Apa sih gerakannya? Swifties for Palestine itu adalah dari komunitas Swifties sebenarnya atau penyuka lagu-lagunya Taylor Swift ini mendorong, mendesak Taylor Swift supaya bersuara terkait isu genosida di Gaza gitu. Jadi pakai salah satu judul lagunya dia Speak Now gitu. Jadi Taylor, you should speak now for Gaza kayak gitu. I think that's bold. Menurutku ketika akhirnya para Swifties ini menyuarakan, menurutku itu lebih masuk akal gitu. Kenapa? Karena aku sih yakinnya Taylor Swift gitu ya. Taylor Swift tuh pasti tahu gitu bahwa ada komunitasnya dia yang mendorong dia, dan the fact bahwa ini menjadi trending topic kan menunjukkan ini signifikan gitu jumlahnya di US. Dan yang penting juga diingat adalah mungkin ya kalau lihat kan sekarang banyak artis-artis di Hollywood itu juga yang udah mulai menunjukkan dukungannya terhadap Palestina meskipun dengan cara-cara yang subtle gitu ya. Kayak dari pakai bajunya, pakai simbol Palestina, warna seperti warna bendera Palestina gitu misalnya kan. Atau bahkan ada yang berani menyuarakan langsung ketika mereka dapat kesempatan misalnya habis waktu welcoming speech waktu menerima penghargaan gitu, mereka ngasih pidato. Aku pikir itu contoh banyak cara-cara artis untuk menunjukkan dukungannya terhadap isu Palestina. Dan kenapa itu penting? Karena mereka itu public figure gitu. Artinya apa? Kalau misalnya public figure, tokoh publik itu berani secara eksplisit gitu menyuarakan dukungannya, itu akan mempengaruhi orang-orang yang selama ini look up atau orang-orang yang selama ini melihat mereka, mengagumi mereka. Jadi bayangannya tuh kayak, oh dia aja yang public figure gitu ya mendukung Palestina, dan dia jadi seolah-olah menangkap bahwa hal ini tuh bisa loh gitu, normal loh kalau kamu melakukannya gitu. Ini bukan hal yang tabu loh. Itu menurutku peran dari public figure itu. Kenapa akhirnya penting untuk tetap menyuarakan secara eksplisit. Walaupun kita tahu misalnya public figure, selebritis itu mereka hidup dari sponsor ya kebanyakan. Dari iklan, dari project, dari pekerjaan-pekerjaan mereka. Jadi itu yang seringkali akhirnya menjadi dilemanya gitu. Kenapa akhirnya nggak berani bersuara, takut kehilangan sponsor gitu. Nah buatku sih sebagai Swifties gitu ya, melihat dia sekarang lagi konser di berbagai negara, dia termasuk artis yang menurutku self-made, jadi kesuksesannya tuh emang dibangun sendiri. Bahkan dia menulis lagi merekam lagi karya-karya dia dulu yang sempat dicuri. Menurutku sih kalau levelnya kayak gitu nggak perlu takut lagi kehilangan sponsor gitu, nggak perlu takut lagi kehilangan sumber penghasilan, karena dia sendiri aja itu udah bisa gitu mencari penghasilannya sendiri. Bahkan bisa jadi menurutku kalau ngelihat tren-trennya sekarang, sebenarnya nggak apa-apa sih kalau Taylor Swift itu bersuara isu-isu politik, termasuk sekarang isu genosida di Gaza ya. Kenapa? Karena justru sebenarnya kalau andai kata gitu dia sampai kehilangan sponsor gitu ya, justru dia akan mendapatkan simpati banyak orang, dan justru akan bisa aja gitu meningkatkan simpati itu, meningkatkan loyalitas fansnya gitu.
anggaplah misalnya konsernya dibatalin gitu ya, dia abis itu mau ngadain konser di mana, pasti aku yakin gitu ya orang-orang akan tetap support dia gitu. Jadi ya back lagi, karena ini curhat aja ya, menurutku as a Swifties, kalau menghadapi dilema, aduh nih suka lagu Taylor Swift tapi kayak kenapa dia diem aja, mungkin selain boykot gitu ya, menurutku pilihan lain yang bisa dilakukan adalah keep sending the message gitu. Karena ya kita tahu banyak Swifties yang melihat Taylor Swift itu sebagai bukan artis yang jauh di sana, tapi artis yang relatable gitu kan, artis yang musisi yang ya kayak our friend next door gitu kan. Jadi menurutku when we act as a friend gitu ya, kalau kita punya teman dan kita tahu teman kita itu kayak doing something wrong gitu, atau misalnya teman kita bikin ignorant, as a friend we can choose gitu, kita bisa milih untuk mengingatkan teman kita gitu, ayo dong gitu. Dan menurutku itu sih yang kemarin aku tangkap ya, dari gerakan Swifties for Palestine ini. Tapi ya feel free kalau misalnya ada yang mau share kegelisahan lain juga atau pendapat lain tentang Swifties for Palestine ini, bisa tulis di kolom komentar. Makasih.